Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, khatib selalu memberikan nasihat pada diri dan jamaah sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut itulah sehingga kita takut meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut itu kita takut meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauh sejauh-jauhnya apa semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah insyaallah kita akan dikumpulkan fil jannah, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dari ribuan kaum muslimin yang ada di Tojo Una-Una, wabil khusus Tojo Barat, dan lebih khusus lagi di Desa Hanggawiyah. Kita semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk mendorong diri kita untuk melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan kita berharap ini dari jutaan salat Jumat yang kita lakukan, mudah-mudahan Jumat ini yang terbaik. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang dijanjikan dalam Al-Qur'an, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, barang siapa yang tahu berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Jadi kalau kita selalu bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan nikmat. Ya, nikmat yang paling terpenting adalah nikmat iman. Wala in kafartum, dan barang siapa yang tidak tahu berterima kasih, hidup umur yang saya berikan kepadanya hanya dia pakai untuk hura-hura, hanya dia pakai untuk maksiat, maka ingat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih.
sangat pedih. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda kita, nabi kita, suri tauladan kita, yang pantas kita contohi hanyalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa-apa yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sampai ke kita yang betul-betul yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena banyak amalan di dunia ini, khususnya kita di Indonesia ini, yang jauh dari, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita kerjakan. Karena sesuatu amalan, man amala amilan falaisa lahu amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang tidak pernah ajarkan padanya, fahuwa raddu, maka tertolak. Tiada gunanya. Maka kita selalu berdoa, mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kita, khususnya kita yang berada di Mahat, di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat ini Ustaz Khatib akan membawakan judul khutbah dari hadis Abu Kabsyah, dunia itu untuk 4 orang. Jadi dunia itu ada 4 golongan atau 4 orang. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Al-Jami' atau yang lebih terkenal dengan nama Sunan Tirmizi. Jadi Ustaz pernah sampaikan bahwa hadis ada kutubus sittah, ada kutubus tis'ah sekarang. Nah, salah satunya adalah Tirmizi. Dari Abu Kabsyah Al-Annamari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar. Abdin wa razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqiya fihi rabbah wa yasillu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fi haqqan fahaza bi afdalil manazil. Wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzaqhu malan fahuwa sadiq. An-niyya yaqul lau anna li malan la amiltu bi amalin fulan fahuwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa. Wa abdin razaqallahu malan wa lam yarzukhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilm la yattaqiya fihi rabbah wa la yasillu fihi rahimah wala ya'lamu lillahi fi haqqan fahaza bi ahbathil manazil. Wa abdin lam yarzukhu Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulan fahuwa bi niyatihi fawizruhuma sawa. Sunan Tirmizi. Ini hadis sangat panjang, kurang lebih artinya sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Jadi dunia itu yang pertama, seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan ilmu. Ada orang nanti di sini di dunia ini yang Allah berikan dia harta dengan ilmu. Dia diberikan harta, juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan harta ia menyambung silaturahim dan ia mengetahui Allah memilih hak padanya, dan ini adalah tingkatan yang paling baik. Jadi itu yang pertama. Jadi ada golongan yang Allah berikan harta, sama seseorang itu juga diberikan ilmu. Yang kedua, ada seorang hamba yang diberikan Allah ilmu tapi tidak diberikan harta. Dia diberikan ilmu tapi Allah Subhanahu wa taala
tidak memberikan dia harta. Niatnya tulus. Lalu ia berkata dalam hatinya, andai saja aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan seperti amalan si fulan. Jadi dia berniat dalam dirinya, seandainya Allah memberikan harta saya seperti yang pertama tadi, maka saya akan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan tadi di atas itu. Maka Allah menjawab, maka ia mendapatkan apa yang dia niatkan. Coba, ini baru niat. Dia niatkan. Pahala mereka berdua sama dalam hadis ini. Jadi mereka ini berdua sama. Jadi tadi ada ilmu dan harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu dia tingkatkan ketakwaannya, dengan harta dia perpanjang silaturahmi. Yang satu Allah berikan ilmu tanpa harta, tapi dalam niatnya dia berniat dalam dirinya, seandainya saya diberikan oleh Allah harta seperti si fulan tadi, maka saya akan dengan harta itu saya akan bersilaturahmi. Maka Allah katakan pahala mereka berdua sama. Yang ketiga, selanjutnya hamba yang diberikan harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Ada orang yang diberikan harta tapi Allah tidak berikan ilmu. Ia melangkah serampangan tanpa ilmu, menggunakan hartanya tanpa ilmu. Ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta itu dan tidak menyambung silaturahmi serta tidak mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah tingkatan yang paling buruk. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala berikan harta tanpa ilmu, tapi dia menggunakan. Jadi ini adalah posisi bahwa orang kalau tidak diberikan ilmu akan sesat. Akan sesat dalam penggunaan hartanya. Dan yang keempat, ada orang di dunia ini yang tidak diberi oleh Allah harta ataupun ilmu, dua-dua dia tidak dapat. Dua-dua dia tidak dapat. Allah tidak berikan ilmu juga, Allah juga tidak berikan harta padanya. Dia berkata dalam dirinya, andai aku punya harta, tentu aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan, seperti yang ketiga tadi. Orang yang diberi harta tapi tidak, dia akan melakukan seperti itu. Yang serampangan mengelola hartanya dan niatnya benar, dosa keduanya sama. Jadi yang pertama tadi, dia ada harta diberikan Allah, tapi Allah tidak berikan ilmu. Ini adalah seburuk-buruknya orang, buruk. Terus ada yang keempat, yang tidak diberikan harta, juga tidak diberikan ilmu, tapi dalam niatnya, seandainya saya diberikan harta, maka saya akan gunakan ke tempat yang tidak baik. Maka posisi mereka berdua ini, kata Rasulullah SAW, sama. Jadi ini menurut hadis Tirmizi adalah orang-orang yang ada di dunia ini, manusia itu terbagi dalam empat nafar, arba'ah nafar. Apa faedah hadis ini? Jadi apa faedah? Yang pertama, keutamaan ilmu. Tentunya saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa ilmu yang akan mengangkat derajatnya. Ini dilihat sekali orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu tidak akan miskin. Mungkin dia miskin di dunia, tapi di akhirat dia menjadi orang yang paling terkaya. Maka bercita-citalah menjadi orang yang berilmu. Insya Allah yang lain itu akan ikut. Yang kedua, ilmu menyelamatkan dari fitnah harta. Dengan ilmu dia pandai mengelola hartanya. Kalau kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga punya ilmu, tentunya kita akan pandai mengelola harta yang Allah berikan kepada kita. Pandai, karena kita punya ilmu. Dan yang ketiga, hak-hak harta. Faedah yang kita bisa lihat bagaimana bahwa harta ini yang diberikan, dititipkan sama kita, bukan hanya untuk kita, tapi hanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah keutamaan silaturahmi. Jadi dalam hadis lain dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahim. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Berarti kita disuruh silaturahmi. Dan yang kelima, faedah dari hadis di atas, sedekah kepada kerabat terdekat lebih baik. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka yang terbaik yang perlu kita bantu adalah saudara-saudara kita yang terdekat. Tidak perlu jauh-jauh bantu Palestina, tapi tetangganya di sebelah sudah 2 hari tidak makan. Berarti kita tidak. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita yang terdekat dulu. Jangan dulu lihat jauh-jauh. Baru-baru ini di Lubnan terjadi goncangan. Kaum muslimin semua goyah. Kumpulkan harta untuk kirim. Tapi mereka melupakan bahwa Indonesia adalah orang termiskin juga. Masih banyak di antara kita yang di gunung sana yang hari ini mungkin habis. Apa yang dia dapat hari ini langsung habis. Maka itu kata Rasulullah yang lebih diutamakan. Yang ketujuh, pentingnya niat yang baik. Jadi berniat banyak-banyak. Insyaallah saya kalau ada harta, insyaallah saya akan berniat haji. Allah tulis banyak-banyak berniat. Coba posisi yang Allah berikan tadi sama orang yang diberikan ilmu dan harta, terus yang satu hanya diberikan ilmu tanpa harta, tapi dia berniat kalau seandainya saya punya harta seperti dia, maka Allah samakan derajatnya. Rasulullah katakan sama derajatnya. Baru niat, coba itu. Baru niat yang kita. Terus yang ke-8, harta adalah cobaan. Ya, baru ada uang 100.000 pasti cobaan itu yang diberikan oleh Allah. Mungkin kita mau boros atau tidak, itu cobaan. Jadi setiap harta yang diberikan kepada kita adalah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ke-9 adalah celah bagi orang yang bodoh. Jadi bagaimana orang yang bodoh tadi berniat jahat, maka dia hampir sama. Celah bagi orang bodoh. Yang pertama, yang ketiga tadi adalah dia diberikan harta tanpa ilmu. Tapi yang keempat adalah dia tidak diberikan semuanya. Tapi dia berniat dalam hati bahwa seandainya saya diberikan harta, saya akan buat berfoya-foya sebenarnya. Ternyata Allah hitung sama dosanya dia. Sama. Terus yang ke-10, tanpa ilmu orang akan sengsara di dunia sebelum di akhirat. Orang, dan banyak yang dibuktikan, orang yang tidak punya ilmu, Anda bisa saksikan di dunia ini. Anda bisa saksikan di Tojo Barat ini. Bagaimana orang yang tidak punya ilmu. Maka anak-anak saya khususnya di Mahat Pesantren Barulu semangat dalam menuntut ilmu. Insyaallah kamu akan mendapat balasannya nanti di finish. Kita ini seperti lomba lari. Belum sampai di finish. Masih berlari-lari, masih berusaha. Kalau kita berusaha betul-betul lari sekencang-kencangnya, kita akan juara. Kita akan mendekati finish itu, maka kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Dan yang terakhir, celah miskin harta dan miskin, ya orang yang miskin harta, miskin ilmu. Saya selalu ingatkan sama anak-anak saya semua bahwa kalau kita tidak bisa hafal seperti dia si fulan, kita tidak bisa si fulan, berarti kita perbaiki akhlak kita. Kita tidak bisa perbaiki ibadah kita. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang berilmu. Juga insyaallah kita termasuk orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma 'alimna wa syarri ma lam na'mal. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahmah lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina wa shiddidna. Allahumma ghafir lana warhamna wa afina warzuqna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.